Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya sahabat, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Arif Rahman Hakim selaku seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa interval waktu dari jam 9 sampai 10 hari ini ya kita akan berbincang-bincang mengenai izin edar produk mamin kemasan. Ini terkait dengan Hari Pangan Sedunia. Baik, langsung saja kita sapa dengan Bapak Arif. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, saya Ilham Dianta dari Radio Suara Sidoarjo. Pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami ya dalam program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pak Arif, kita berbicara tentang izin edar produk mamin kemasan ya. Ini terkait dengan peringatan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day ya, yang kita peringati setiap tanggal 16 Oktober ya Pak ya, betul ya? Iya. Betul, tanggal 16 Oktober. Nah, terkait dengan produk mamin untuk kemasan, ini mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya yang dimaksud produk mamin, makanan dan minuman kemasan itu seperti apa sih Pak? Dan kira-kira untuk semua mamin ini memang apakah harus ada izin edarnya begitu atau bagaimana? Mungkin ada kriteria mamin tertentu ya? Ya. Silakan. Baik. Suara saya sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya. Terkait dengan produk makanan yang memerlukan izin edar, jadi kalau dilihat dari jenis makanannya, jadi secara umum terbagi dua, yaitu makanan olahan dan makanan siap saji. Kalau yang memerlukan izin edar itu produk yang masa simpannya lebih dari 7 hari di suhu ruangan. Jadi misalkan semacam makanan yang kering-kering, misalkan kerupuk, keripik, terus kemudian bumbu, ya sambal, itu yang kering-kering saja, yang masa simpannya lebih dari 7 hari. Nah ini izin edarnya ada 3, izin edar dari Dinas Kesehatan, PIRT, dan ada juga izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Itu untuk yang makanan yang siap saji, yang makanan olahan. Kemudian untuk makanan yang siap saji itu ada izin namanya izin layak sehat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan juga, cuma dalam hal ini berbeda bagian dengan saya. Kalau saya di seksi kefarmasian untuk izin edar makanan olahan, kalau yang siap saji ada di seksi kesling. Seperti itu. Jadi bedanya itu, kalau makanan siap saji, kalau ditanya apakah wajib punya izin edar, ya wajib, harus ada izin edar agar produknya bisa dipasarkan. Tuh, jadi seperti itu Mas Ilham. Oke, baik. Jadi memang untuk makanan yang harus yang dikonsumsi lebih dari 7 hari ini harus ada izin edarnya, Pak Arif, begitu ya? Dan saya ulang kembali bahwa izin edar ini bisa dari Dinkes, RT atau BPOM, betul? Ya. Nah, Dinkes dari BPOM. Nah, Dinkes atau BPOM? Dinkes atau BPOM. Atau BPOM. Ya. RT juga ya Pak ya? Ya, kalau yang PIRT namanya izin edar PIRT. Itu diterbitkan oleh PIRT. Ya, itu diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau yang diterbitkan oleh BPOM itu izin edar MD dan ML. Mungkin bisa dijelaskan MD, ML ini apa Pak? Ya, kalau MD itu makanan yang diproduksi dalam negeri, jadi istilahnya gitu. Dan kalau ML itu untuk makanan impor yang diambil dari luar negeri, kemudian dipasarkan di Indonesia. Itu izin edarnya ML. Tuh. Oke, berarti kalau kita sudah mengantongi salah satu izin ini, sudah bisa ada diperbolehkan beredar gitu ya. Kalau misalnya nih, PIRT-nya belum kita urus, tapi kita udah dapat izin dari Dinkes atau BPOM, itu pun bisa ya?
Bisa, enggak apa-apa. Atau salah satunya misalnya Dinkes, BPOM belum, PIRT-nya sudah, ini juga sudah boleh ya? Ya, cuma gini, tidak semua produk itu bisa diajukan PIRT. Gimana nih? Terbatas untuk yang kering-kering saja. Misalkan untuk produk frozen, ada yang bikin pentol, ada yang bikin nugget, ada yang bikin sosis, itu izinnya wajib ke BPOM. Karena produk tersebut termasuk produk yang risiko tinggi. Izinnya di sana. Jadi yang di Dinas Kesehatan ini yang kering-kering saja. Yang masa simpannya lebih dari 7 hari di suhu ruangan. Oke, berarti memang ada kriteria tertentu untuk makanan yang tidak asal saja gitu ya, Pak Arif ya. Kalau minuman ini nggak ada masalah apa-apa ya, intinya kalau minuman nggak ada catatan begitu? Yang bisa izin di Dinkes itu minuman serbuk saja. Yang dalam bentuk serbuk atau kering. Jadi kalau minuman yang siap minum izinnya ke BPOM sesuai dengan Per BPOM nomor 22 tahun 2018. Oke. Iya, Pak Arif, sebenarnya kalau izin edar itu apakah memang harus menyertakan label halal atau bagaimana, atau label halal ini memang bisa akan semakin valid, semakin bagus, tapi memang tidak harus begitu ya. Dalam arti begini, kalau misalnya kan tidak langsung jadi itu, pasti ada menunggu proses dan sebagainya gitu. Gimana ini Pak? Ya, jadi untuk penerbitan izin edar dan halal itu dua hal yang terpisah ya, yang berbeda. Jadi yang paling enak lebih baik mengajukan izin edar dulu baru mengajukan halal. Dan biasanya seperti itu, pada umumnya seperti itu. Jadi harapannya setelah punya PIRT nanti juga mengajukan halal. Biasanya kebanyakan seperti itu yang mengajukan itu. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu juga ini Pak Arif. Jadi untuk minuman yang tadi sempat disampaikan itu kalau siap minum sama bubuk ya ini ada perbedaan. Tapi kalau yang siap minum itu nggak ada catatan tertentu ya yang apa begitu? Oh ya, semua minuman yang siap minum, entah itu dalam bentuk minuman sari kedelai, minuman sinom, minuman temulawak, minuman beras kencur yang siap minum itu izinnya ke BPOM. BPOM. Ya. Oke. Nah, ini kan saat ini itu sedang berkembangnya banyak home industry sebenarnya. Mungkin bisa jadi termasuk UMKM ya. Nah, apakah untuk home industry atau UMKM ini bagaimana? Apakah untuk izin edar dan sebagainya ini memang harus dipenuhi oleh mereka yang menggeluti dalam bidang home industry atau UMKM? Atau mungkin karena ada beberapa persyaratan yang saya pernah bertanya begitu, katanya aduh untuk mengurus ini berat gitu ya, susah dan sebagainya. Mungkin ada solusi apa ini Pak yang bisa diberikan pada mereka begitu? Ya, untuk izin PIRT sendiri itu memang izin yang diberikan untuk industri yang rumah tangga. Jadi PIRT itu singkatan dari pangan industri rumah tangga. Istilah bahasa Inggrisnya home industry tadi. Oh iya. Ya, kan sama aja itu ya. Ya, itu memang kami fasilitasi untuk para pelaku usaha yang skala usahanya skala usaha mikro kecil. Dengan kriteria produk yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Oke, ini syaratnya bagaimana Pak? Ya, kalau misalnya mengurus. Kalau syaratnya ada beberapa, ada form yang harus diisi yang sudah kami upload di web Dinkes. Jadi ada di web www.dinkes.sidoarjokap.go.id, nanti bisa diakses di situ. Pada syaratnya ya antara lain mengisi form, terus kemudian seperti fotokopi KTP, terus kemudian ada surat izin usaha, label produk, itu harus dilengkapi untuk yang PIRT. Oke, baik. Jadi cukup gampang sebenarnya ya kalau misalnya memang ada mereka yang ingin mengajukan PIRT atau surat izin pangan industri rumah tangga, betul ya Pak ya? Betul. Nah, ini khusus untuk home industry atau UMKM yang ingin mengurus izin edar. Bukan BPOM, karena itu di luar wilayah
wilayah kami, jadi biasanya kami arahkan langsung ke BPOM, Pak. Kami arahkan langsung ke BPOM, itu nanti biasanya kalau ada yang bertanya, kami berikan nomor teleponnya BPOM untuk bisa berkonsultasi secara langsung. Baik, saya ingin tahu juga ini Pak Arief tentang apa sih pentingnya izin edar ini? Apakah memang diharuskan begitu? Kalau misalnya ada mereka yang belum mengantongi izin edar, apakah akan memberikan sanksi hukum atau bagaimana? Atau mungkin ada toleransi waktu ya, atau seperti apa begitu? Ya, baik. Jadi terkait dengan izin edar itu yang pasti kalau sudah ada izin edar bisa dikatakan bahwa produknya sudah ada legalitasnya, sudah bisa beredar di pasaran. Jadi tergantung dari pelaku usaha mau beredarnya itu produknya hanya skala kecil-kecilan saja berdasarkan pesanan atau misalkan titipan-titipan. Biasanya kalau sudah mau taruh di toko itu diminta izin edar. Dan kalau nitip di tempat oleh-oleh itu harus ada izin edarnya semua. Tuh. Jadi kalaupun nanti kalau hanya pemasarannya pesanan terus kemudian ada hajatan dan sebagainya itu tidak perlu izin edar, tidak masalah. Tapi kalau sudah beredar lebih luas di toko oleh-oleh, di toko di toko-toko kue, toko-toko makanan, itu wajib ada izin edar. Kalau tidak ada izin edarnya ada sanksinya yang berlaku. Gitu. Nah, ini untuk urusan sanksi bagaimana ini? Yang berhak memberikan sanksi apabila memang ada kita temukan makanan atau minuman yang belum ada izin edarnya, padahal itu sudah diedarkan di waralaba atau di supermarket misalnya, seperti itu. Bagaimana ini, Pak Arief? Ya, dalam Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa nanti ada dendanya. Jadi ada denda sekitar jumlahnya itu cukup besar juga, sekitar hampir 1 M kalau tidak salah itu. Oh iya. Ya. Jadi lebih baik kalau memang lebih aman daripada nanti kena undang-undang tadi, Undang-Undang Pangan, lebih baik silakan mengajukan izin edar saja. Oke, baik. Ini untuk mengurus PIRT atau apa yang tadi BPOM itu gimana Pak? Gratis atau bagaimana mungkin? Kalau PIRT gratis. PIRT gratis, tidak ada biaya. Kalau BPOM itu masih ada biaya untuk biaya pendaftarannya kalau nggak salah itu sama biaya lab. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi lebih pastinya silakan langsung ditanyakan ke BPOM karena setahu saya ada fasilitas untuk para pelaku UMKM. Ya, ada perlakuan khusus untuk pelaku UMKM. Oke, baik. Ada yang digratiskan untuk labnya ada. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk sahabat ya yang ingin mengurus surat izin PIRT. Ini ternyata gratis ya. Tadi Mas Ilham bilang kan katanya kalau ngurus izin edar di BPOM tadi kok sulit. Coba ditanya dulu Mas. Yang bilang sulit tadi sudah pernah ngajukan belum? Nah, jangan-jangan cuma dengar katanya gitu loh. Bisa jadi begitu mungkin ya, karena belum terjun langsung ya. Nah itu. Kalau sudah terjun langsung, dia tahu rasanya. Kalau belum, hanya dengar katanya. Itu yang enggak betul. Hari ini itu sudah enggak bisa bilang katanya, enggak bisa. Harus maju. Dicoba dulu. Oke, jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo ya yang mengajukan atau ingin mengajukan surat-surat perizinan baik itu PIRT atau ke BPOM dan sebagainya, itu memang untuk saat ini memang dipermudah ya untuk pelayanan masyarakat. Intinya jangan ada keraguan-raguan. Kalau misalnya memang ingin mengurus sendiri, silakan ya. Dan kalau misalnya memang punya usaha, sekali lagi mamin yang memang makanan itu bertahan lebih dari 7 hari Pak Arief ya? Ya. Nah itu memang harus ada izin edarnya. Nah ini terkait dengan mamin ini. Saya coba, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana izin edar dan sudah dijelaskan semuanya oleh Pak Arief ya. Saya ingin tahu tentang produk mamin untuk wilayah Sidoarjo sendiri ini Pak. Ya. Untuk saat ini apakah
memang tingkat kepatuhan warga Sidoarjo bagi mereka yang punya usaha cukup tinggi untuk mengurus izin edar ini, atau mungkin beberapa kali ditemukan ternyata cukup banyak ya barang mamin yang sudah beredar tapi belum ada izin edarnya begitu. Bagaimana ini Pak? Ya, kalau dilihat dari jumlah pemohon yang mengajukan kami, jumlahnya cukup banyak. Tapi dalam 1 tahun paling tidak itu ada 350 sampai 400 yang mengajukan izin edar. Jadi ada sekitar 400 ya, 350 sampai 400 para pelaku UMKM yang mengajukan izin edar. Jadi kalau kami rasa ya itu sudah cukup sangat banyak ya, sangat banyak. Dan itu pun belum juga yang mengajukan perpanjangan ataupun penambahan jenis produk yang baru. Jadi kalau dilihat memang sudah banyak yang mengajukan, tapi ya masih ada aja yang memang kelewat belum mengajukan izin edar gitu. Oke, baik. Dengan lebih banyak yang sudah ada izin edarnya daripada yang tidak. Kemudian untuk dari kualitas makanan maupun minuman ini, Pak Arief, mungkin untuk apa yang ditemukan di wilayah Sidoarjo ini, apakah sudah memenuhi standar untuk pemenuhan gizi atau kelayakan untuk dikonsumsi begitu untuk mamin yang sudah beredar di sini? Baik, untuk dikatakan layak, asalkan pengusaha itu sudah punya izin edar, berarti produknya sudah layak untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan untuk nilai gizi sendiri, dalam persyaratan untuk permohonan PIRT memang kami tidak ada persyaratan di aturan Per BPOM nomor 22, tidak ada persyaratan untuk nilai gizi. Tapi yang bersangkutan juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa produknya yang dijual itu menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi, bebas dari bahan kimia berbahaya, antara lain formalin, boraks, rodamin B, atau pewarna pakaian. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak Arief, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Ya, Mas Ilham. Baik, kita jeda ya kurang lebih 6-7 menit ya untuk menghadirkan beberapa spot berikut ini. Baik sahabat, kita nanti akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Arief Rahman Hakim, Seksi Kefarmasian Dinkes Sidoarjo, tentang pengurusan atau mamin kemasan ya yang berkaitan dengan izin edar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat, Anda sudah vote belum ya untuk mengikuti finalis favorit sahabat di pemilihan Putra Putri Duta AIDS Sidoarjo tahun 2021? Nah, kalau belum, Anda harus simak informasi berikut ini ya. Kalau mungkin Anda belum tahu caranya untuk ngevote, ada 2 cara untuk ngevote dalam pemilihan Putra Putri Duta AIDS Sidoarjo tahun 2021. Yang pertama itu melalui Instagram, dan yang kedua melalui pembelian balot. Balot adalah kupon atau voucher untuk memvote finalis putra atau putri sebagai Duta Peduli AIDS. Vote akan diambil dari 30% like Instagram dan 70% balot.
Sementara untuk cara ngevote melalui Instagram, yaitu Anda harus follow akun Instagram @parpastim. Kemudian harus ditunggu dulu untuk di-accept atau dikonfirmasi ya. Kemudian Anda bisa like dan komen, lalu posting foto finalis putra dan putri favorit Anda. Sedangkan cara ngevote melalui balot, yaitu Anda harus membeli langsung di Sekretariat Parpas maksud saya, di kantor Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Sidoarjo, Jalan Pahlawan 1 nomor 9, Sidokumpul, Sidoarjo. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa hubungi Mili 0858 5249 0848. Sekali lagi, 0858 5249 0848. Atau bisa follow Instagram @parpastim. Untuk penutupan pembelian balot, tanggal 29 Oktober 2021, jam 11:59 menit. Dan untuk waktu terakhir pemberian vote, tanggal 30 Oktober 2021 jam 10 pagi. Sahabat, pemberian Putra Putri Duta AIDS Sidoarjo tahun 2021 dipersembahkan oleh Paguyuban Remaja Peduli HIV AIDS Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, khusus untuk warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga ada insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3. Selain itu 10% ya, juga untuk kendaraan yakni roda 4 atau lebih. Selain itu juga Anda bisa manfaatkan dan memenangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah, masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kita kembali bersama dengan Bapak Arif Rahman Hakim selaku Seksi Kefarmasian Dinkes Kabupaten Sidoarjo tentang izin edar produk Mamin kemasan ya, di program dialog bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di kesempatan pagi hari ini. Pak Arif masih bersama kami? Halo Pak Arif? Ya. Oke, masih bersama kami ya. Nah, Pak Arif, sebelum kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ini mungkin saya ingin tahu nih ya mengenai tanggapan dari Pak Arif mengenai kualitas makanan untuk saat ini itu seperti apa sih Pak? Karena kan saat ini itu semakin banyak beragam makanan ya. Kemudian makanannya itu bisa dibilang aneh-aneh gitu. Ada inilah itulah. Kemudian tidak segan-segan itu mereka itu yang produsen itu mencampur macam-macam ya, baik itu zat warna, kemudian apalah itu saya nggak tahu ya. Nah ini bagaimana Pak Arif menyikapi tentang hal ini? Kemudian ada saran seperti apa yang harus kita lakukan untuk sebagai tindakan preventif ya, agar kita tidak terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman seperti itu? Ya. Baik, terkait dengan kualitas makanan, dengan sekarang semakin maraknya jenis makanan yang ada, ini yang pasti kami Dinas Kesehatan tidak mungkin bisa mengontrol satu persatu, karena satu diperiksa kemudian muncul satu lagi. Nah, yang pasti kembali ke ke masyarakat juga, ketika saat membeli makanan itu diperhatikan bagaimana tempatnya apakah tempatnya saat membeli itu dijual dalam kondisi yang layak ya, atau contohnya misalkan ada yang jual gorengan. Ya, ada yang jual gorengan. Ternyata gorengannya itu dijual di tepi jalan, diletakkan di meja, terus kemudian menggunakan alas koran, ya, menggunakan alas koran bekas dan tidak tertutup. Itu jelas kualitasnya sudah tidak baik. Ya, kenapa? Satu, bisa terkontaminasi debu, ya kan? Yang kedua, bisa juga dari kontaminasi dari tinta koran yang masuk ke atau menempel di gorengan yang dijual tadi. Ini masyarakat harus lebih waspada terkait dengan produk-produk yang seperti ini. Untuk penggunaan pengawet, pemanis, pewarna dan sebagainya, asalkan produk-produk itu
menggunakan bahan-bahan tambahan pangan yang benar yang diperbolehkan itu tidak jadi masalah. Asalkan konsumsinya jangan berlebihan. Misalkan ada yang bilang gini, oh jangan makan produk mie instan, nanti bikin nanti keterusan pengen mie instan terus. Memang betul, kalau produk makanan mie instan itu boleh dikonsumsi, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak betul, tidak baik, karena ada bahan kimianya yang seharusnya itu diperbolehkan, memang diperbolehkan, tapi yang salah itu masyarakatnya mengkonsumsinya secara berlebihan. Hari ini makan mie instan, besok makan mie instan lagi, lusa makan mie instan lagi, itu kan tidak betul. Ya, jadi seperti itu. Iya, memang nagih soalnya ya. Nah, itu. Iya, ini soalnya bukan satu dua orang loh ya. Banyak orang, itu yang. Ada yang suka makanan makanan yang ya inilah yang makanan yang cepat saji misalkan. Sama, sebenarnya boleh untuk dikonsumsi boleh. Tapi yang tidak boleh, yang akan menjadi masalah kesehatan yaitu ketika makanan itu dikonsumsi secara berlebihan. Hari ini beli makanan cepat saji, besok beli lagi, lusa beli lagi, besoknya lagi beli lagi. Nah itu yang akan mengurangi dari kualitas makanan itu. Bolehlah sekali-sekali. Kalau kepingin boleh. Tuh, ini termasuk juga minuman ya Pak Arif ya? Gimana? Ini juga termasuk peringatan atau warning kita pada minuman kan? Karena minuman kan juga sekarang ya, macam-macam. Ada pengawetnya, ada bahan-bahan tambahan pangannya ada. Bahan tambahan pangan misalkan hari ini minum teh dalam botol misalkan. Ya, itu ada pengawetnya, ada bahan tambahan pangannya. Itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai pagi minum teh dalam botol, siang minum teh dalam botol, sore minum teh dalam botol lagi, nah, itu sama saja. Itu berarti sudah kelebihan bahan tambahan pangan di dalam tubuh yang dikonsumsi lewat minuman tadi, sama saja. Karena kita tidak bisa mencegah masyarakat untuk berusaha untuk menjual berbagai jenis makanan, kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Arif, langsung kita sebutkan ya, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, dan nanti kita langsung direspon oleh Pak Arif. Saya bacakan dua-dua dulu ya Pak Arif ya. Iya Mas. Oke, yang pertama dari Twitter @Rizal menanyakan produk dengan beragam varian rasa, apakah semua harus dicek laboratorium? Ya. Kemudian dari Twitter @Ruri menanyakan, Pak, apa solusinya ketika produsen belum punya PIRT? Ya. Oke. Varian rasa cek laboratorium sama yang belum punya PIRT ya. Iya, solusinya ketika produsen belum punya PIRT. Monggo. Baik. Untuk yang pertanyaan yang pertama terkait dengan berbagai macam varian rasa, di dalam peraturan dalam Perbepom nomor 22 tahun 2018 terkait dengan pedoman pemberian sertifikat PIRT, itu memang tidak disebutkan bahwa produk PIRT itu wajib pemeriksaan lab. Jadi tidak ada kewajiban pelaku usaha untuk memeriksakan lab. Tetapi saat pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan itu kami mengecek betul apakah varian rasa yang digunakan sebagai campuran, contohnya di sini yang paling umum biasanya makroni. Ya, makroni yang goreng terus kemudian diberikan rasa barbecue, rasa balado, rasa pedas, itu varian rasanya dengan bumbu yang bermacam-macam. Itu saat pemeriksaan lapangan kami pastikan bahwa bumbu-bumbu yang digunakan itu bumbu yang sudah ada izin edarnya. Jadi ketika kami cek kok ternyata izin edarnya tidak sesuai, kami sarankan untuk diganti dengan bumbu yang lain. Jadi tidak ada kewajiban, karena tidak ada kewajiban sehingga kami harus mengecek secara detail izin edar dari bumbu yang digunakan. Itu aja untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang belum punya PIRT, silakan untuk
kalau punya saudara teman yang memang sudah pernah mengurus izin edar PIRT, biasanya sudah punya nomor HP saya itu, Mas. Atau jenengan bisa konsultasi, Bapak Ibu bisa konsultasi ke Mall Pelayanan Publik. Di sana ada petugas kami yang untuk bisa melayani konsultasi terkait dengan perizinan. Jadi seperti itu. Nanti bisa di-share nomor HP saya untuk bisa disimpan, dan kalau ada yang ditanyakan tentang PIRT bisa langsung konsultasi ke saya. Oke, ini mohon maaf Pak Arif, nomor HP-nya bisa di on air kan? Mungkin boleh? Bersedia? Ya, tidak apa-apa. Oke, berapa ini Pak? Ya, 0822 314 30 911. Oke, baik, saya ulang 0822 314 30911. Ya. Ya. Ini nomor HP khusus untuk ini perizinan PIRT. Baik. Ini yang belakang gampang diingat ya. 911 itu kan 911 itu. Kebetulan aja itu. Kenapa ya kebetulan? Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah dijawab. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar. Dari Pak Anwar yang ada di Candi menanyakan, Pak, untuk mengurus izin PIRT produk kopi dan minuman kekinian seperti boba atau Thai tea itu seperti apa? Kemudian yang kedua, dari Pak Jamal yang ada di Semambung, bagaimana proses pengajuan ke BPOM untuk mendapatkan izin edar produk frozen food? Fasilitas apa yang diberikan kepada UMKM? Iya. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama dari Pak Dede ya itu ya. Pak Anwar yang ada di Candi. Ya, yang di Candi. Terkait dengan minuman kopi dan minuman kekinian, Pak Arif. Sebentar. Jadi untuk yang minuman yang kekinian seperti kopi atau boba yang memang itu minuman yang siap minum, izin edarnya ke BPOM. Oh ya. Ya. Kalau memang itu masa simpannya lebih dari 7 hari ya Mas ya. Jadi kalau memang misalkan minuman yang dijual siap minum dan tidak sampai disimpan lebih dari 7 hari, ya itu tidak perlu izin edar. Misalkan yang seperti kita lihat di ada gerai-gerai, banyak gerai-gerai yang menjual minuman yang siap minum itu tidak wajib izin. Ya. Seperti kopi misalkan, kalau kopi ada minuman es kopi susu ya yang itu siap minum itu tidak wajib izin edar. Tetapi kalau minuman es kopi susu itu dikemas dalam kemasan dan dibuat masa simpannya itu lebih dari 7 hari, itu izin edarnya ke BPOM. Itu. Kalau memang misalkan ada yang mengajukan produk kopi tapi kopinya bubuknya bubuk kopi mentah, silakan PIRT bisa. Atau kopi biji PIRT bisa. Iya. Bedanya seperti itu, Mas. Oke. Ya. Terus yang ini tadi tentang ini mungkin bisa dilempar ke BPOM ya. Bagaimana proses pengajuan ke BPOM? Ya, monggo nanti ini termasuk Mas Jamal yang bisa ditanyakan langsung, bisa chat WA saya langsung untuk saya berikan nomor kontaknya langsung, nomor kontak BPOM. Ya. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian 2 pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Indah yang ada di Porong ya, menanyakan Pak, bagaimana izin untuk produk madu? Apakah ada perbedaan-perbedaan untuk mengajukan izin edarnya? Kemudian untuk untuk pertanyaan selanjutnya, ini menanyakan tentang, ini sebenarnya sudah dijawab tapi mungkin bisa disampaikan lagi ya Pak ya. Dari Pak Ridwan yang ada di Sukodono, apa saja persyaratan untuk izin edar PIRT? Ya. Baik, untuk yang pertama, untuk izin edar madu sama seperti yang lain, madu bisa diajukan PIRT. Jadi
Silahkan sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk form permohonan PIRT sudah kami share di web dinkes.sidoarjo.go.id. Di situ sudah ada formnya dan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, antara lain fotokopi KTP, kemudian mengisi data produk usaha, mengisi data tempat usaha, kemudian kami minta juga izin usaha mikro kecil melalui OSS. Jadi seperti itu gambaran umumnya untuk persyaratan PIRT. Oke, baik. Sebenarnya cukup mudah ya. Mungkin masyarakat masih belum terlalu familiar dengan ini. Selama ini mungkin belum memulai, Mas. Iya, betul. Selama ini mungkin kita bikin produk makanan dijual begitu saja ya. Tapi semua itu memang harus ada aturannya gitu kan. Ya. Untuk makanan yang tidak sampai 7 hari itu nggak pakai izin nggak apa-apa ya Pak Arif ya, iya kan? Nggak ada izin edarnya nggak masalah, tapi kalau yang lebih dari 7 hari itu harus mengurus itu. Baik, Pak Arif mungkin sebagai penutup yang terakhir, apa ini yang bisa kita dapatkan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini tentang izin edar produk mamin kemasan? Monggo silakan. Ya, baik, kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Sidoarjo yang mempunyai produk makanan olahan yang masa simpannya lebih dari 7 hari di suhu ruangan, silahkan untuk mengajukan izin edar PIRT di Dinas Kesehatan. Informasi terkait dengan perizinan insya Allah sudah tersebar luas, jadi saya rasa untuk pelaku usaha di Sidoarjo juga cukup banyak, bisa saling getok tular informasi dan tidak harus datang ke Dinas Kesehatan, bisa menghubungi atau bertanya tentang informasi lewat nomor HP yang sudah saya share tadi. Atau kalau memang kurang jelas, silakan Bapak Ibu sekalian bisa datang ke Mall Pelayanan Publik di Jalan Lingkar Timur. Di MPP kami siapkan petugas untuk memberikan pelayanan dan memberikan informasi terkait perizinan PIRT salah satunya. Atau juga bisa datang ke puskesmas setempat. Ke puskesmas setempat kami juga ada petugas sanitasi yang siap untuk memberikan layanan konsultasi terkait dengan perizinan PIRT. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pak Arif, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk bergabung bersama dalam talk show Sapa-Sapa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.